Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya pada channel Ray Leonard Januar membahas tentang soal-soal matematika. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan KSN kita. Ini adalah video ketiga. Saya akan membahas nomor 8, 9, dan 10. Oke, seperti apa soalnya? Yuk langsung aja kita cek. Oke, ini soal nomor 8 yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, sebelum saya bahas, bagi teman-teman yang belum klik like dan subscribe, maka silakan klik terlebih dahulu agar kita bisa semakin berteman dan channel ini bisa semakin berkembang. Yuk, pada hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Ini adalah soal nomor 8, kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Lebar dari suatu persegi panjang berkurang 20%. Berapa persen yang harus ditambah pada panjangnya agar luasnya tetap? Oke, ini adalah soal pengurangan persentase pada bangun datar. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar bangun datar tersebut. Untuk apa kita gambar bangun datarnya? Agar kita lebih mudah menganalisisnya, gitu. Karena di sini bangunnya adalah persegi panjang, maka kita harus menggambar persegi panjang. Nah, maka bisa kita gambar persegi panjang seperti ini ya. Oke, kemudian ketika kita menggambar sebuah bangun datar, maka jangan lupa untuk memberi nama pada setiap sudutnya. Memberi namanya dengan huruf kapital ya. Ini saya kasih nama A, B, C, dan D. Dan hurufnya harus urut, tidak boleh acak. Oke, karena pada soal tidak diberitahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya, maka kita bisa menggunakan permisalan panjangnya berapa dan lebarnya berapa untuk mengerjakan soal ini. Kenapa kita pakai permisalan? Agar lebih mudah mengerjakannya. Maka di sini saya untuk panjang AB saya menggunakan permisalan 20. Kita menggunakan angka bulat saja yang mudah ya. Kemudian lebarnya saya misalkan lebarnya di sini adalah 10 gitu ya. Dan karena di sini pertanyaannya adalah berapa persen yang harus ditambah pada panjangnya agar luasnya tetap. Nah, agar luasnya tetap, maka kita harus mencari dulu berapa luasnya gitu ya. Oke, tentunya kita cari luasnya, kita dapat 200 ya, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, yaitu 20 dikali 10, maka kita dapat 20 kali 10 adalah 200 gitu. Maka bisa kita tulis luas persegi panjang ini adalah 200. Nah, kemudian kita tahu bahwa soal lebar pada persegi panjang ini berkurang 20%. Nah, maka bisa kita tulis ini berkurang lebarnya sebesar 20% gitu. Nah, karena berkurang 20%, maka sisa panjangnya menjadi 80%. Dari mana 80%? Yaitu dari 100 dikurang 20. Jadi dapatlah 80%. Maka lebarnya sekarang menjadi 80%. Nah, 80% dari 10 berapa gitu. Kalau awalnya 10, kemudian turun 20% dan menjadi 80%, maka 80% dari 10 berapa gitu kan. Maka kita bisa mengetahui lebar perubahannya dengan cara 10 dikali 80% atau 10 dikali 80 per 100. Maka bisa kita tulis lebar perubahan sama dengan 10 dikali 80 per 100. Ini nolnya bisa kita bagi, kemudian nolnya lagi bisa kita bagi. Nah, jadi sisanya adalah 8. Maka bisa kita tulis yaitu 8 gitu ya. Berarti lebar perubahannya 8. Nah, maka kita gambar lagi persegi panjangnya agar kita lebih mudah menganalisisnya. Yaitu persegi panjang perubahan karena lebarnya sudah menjadi 8, maka tidak mungkin lebarnya segini lagi. Maka kita bisa perkirakan perubahan persegi panjangnya seperti ini. Gitu. Dengan lebarnya 8, nah, di sini luasnya dia minta adalah tetap, maka luasnya tetap 200 gitu. Nah, permasalahannya adalah panjangnya harus berapa agar lebarnya tetap 200. Maaf, maksud saya
panjangnya harus berapa? Panjangnya harus berapa agar luasnya tetap 200 gitu. Berapakah panjangnya agar luasnya tetap 200? Seperti itu. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu rumus luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Tapi untuk mencari nilai P ini, maka kita tidak menggunakan lebar yang 10, tapi kita menggunakan lebar yang perubahan, yaitu 8. Maka bisa kita masukkan nilai-nilainya. L itu 200, luasnya tetap 200. Kemudian P sama dengan P-nya itu yang kita cari, kita nggak tahu berapa. Kemudian dikali L 8. Maka untuk mencari P, 8 pindah ke sini ya, pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Berarti jadinya 200 dibagi 8. Maka bisa kita tulis 200 dibagi 8 sama dengan P. Gitu. Nah, maka didapat P sama dengan 25 gitu ya. Maka nilai P-nya ini adalah 25. Karena kita dapat nilai P 25, maka perubahan panjangnya nambah berapa? Kalau awalnya 20, kemudian dia berubah menjadi 25, berarti dia nambah 5 kan? Dia nambah 5, atau bisa kita tulis secara prosedur matematikanya, panjang perubahan dikurang panjang awal. Dapatlah 25 dikurang 20, yaitu dapatlah 5 gitu. Maka panjang perubahannya adalah 5. Nah, sekarang 5 ini kalau dibentuk persen tuh berapa dari 20 gitu. Nah, ini bisa kita tulis pakai permisalan gitu. 5 berapa persen dari 20 sih? Gitu kan. Karena kita mau cari penambahan persentasenya gitu. Karena kita mencari 5 berapa persen dari 20, maka kita bisa pakai permisalan. Yaitu misalkan 5 adalah N persen dari 20. Nah, karena kita bisa memisahkan 5 adalah N persen dari 20, maka ini bisa kita buat bentuk matematikanya. Ini sama aja 20 dikali N persen sama dengan 5 gitu. 20 dikali N persen atau N per 100 sama dengan 5. Maka kita dapat nilai N-nya, bentuk persentasenya. Maka mencari N, 100 pindah ke sini, ke kanan menjadi perkalian, 20 pindah ke kanan juga menjadi pembagian. Maka didapat N sama dengan 5 dikali 100 per 20. Ini nolnya bisa kita coret ya. Kemudian 10 dibagi 2 dapat 5. Kemudian 5 dikali 5 kita dapat 25. Maka N persennya sama dengan 25 gitu. Maka penambahan 5 ini sebesar 25%. Maka bisa kita jawab, yaitu jawabannya yang C. Gitu, 25%. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya ya. Di sebuah kecamatan terdapat 21 masjid yang menyelenggarakan penyembelihan kurban kambing pada hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Jika kambing terbanyak yang disembelih oleh masjid adalah 16 ekor dan median kambing yang disembelih oleh masjid adalah 10 ekor, maka rata-rata terkecil kambing yang disembelih di masjid di kecamatan tersebut yang mungkin adalah. Oke. Ini adalah soal statistik ya, soal statistik, dan yang ditanya adalah rata-rata terkecil yang mungkin. Nah, kalau pertanyaan udah rata-rata, maka kita langsung menuju ke rumus rata-rata. Apa itu rumus rata-rata? Yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah jumlah X-nya, per N adalah banyaknya data. Maka sigma X-nya nanti di sini bisa kita tulis X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X21 ya. Di mana X1 ini di mana si X-nya ini adalah jumlah banyaknya kambing pada masjid tersebut gitu. Maka bisa kita tulis X1 sama dengan jumlah kambing di masjid 1, X2 juga jumlah kambing di masjid 2, dan seterusnya sampai X21. Yaitu X21 jumlah kambing di masjid 20 di masjid yang ke-21 gitu ya. Oke. Karena di sini diketahui mediannya yaitu 10 ekor,
dan ada jumlah terbanyaknya 16 ekor, maka data ini harus kita urut. Harus kita jabarkan, kita urut dari yang terkecil hingga terbesar gitu ya. Ini wajib hukumnya pada ilmu statistik, mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Maka kita urutkan dari X1 sampai ke X21. Maka kita bisa tulis seperti ini. Ya, X1 sampai X21 dengan aturan bahwa dari kiri ke kanan itu sudah urut ya. Dari kiri ke kanan sudah urut ya. Sudah urut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Maka X1 ini data paling kecil dan X21 ini data paling besar. Karena X21 data paling besar dan diketahui data terbesarnya adalah 16 ekor, maka bisa kita tulis X21 ini adalah 16 ekor. Kemudian mediannya adalah 10. Nah, apa itu median? Median adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari suatu data. Bagaimana mencari nilai tengah dari suatu data? Kita ketahui dulu ini jumlah datanya ada berapa. Oh, jumlah datanya ada 21. Dari 1 ke 21 itu tengah-tengahnya berapa gitu. Yang membagi 2 sehingga kiri dan kanan itu banyaknya data sama. Maka kita dapat tengahnya adalah 11 gitu ya. Tengahnya adalah 11, jadi dari kiri itu jumlahnya 10, nanti dari 12 ke 21 jumlahnya 10. Maka didapat mediannya itu adalah 11 gitu. Maka kita tulis mediannya di 11 ini mediannya adalah 10. Nah, karena mediannya si X11 10, maka data sebelah kiri ini pasti itu lebih kecil dari 10 atau sama dengan 10. Dan data sebelah kanan ini itu pasti lebih dari 10 atau sama dengan 10. Nah, karena permintaan soalnya ini adalah rata-rata terkecil yang mungkin, maka kita harus mengambil data paling kecil yang mungkin gitu. Karena data di sini adalah penyembelihan kambing, maka setiap masjid itu pasti paling sedikit menyembelih 1 ekor kambing gitu. Tidak mungkin setiap masjid atau tidak mungkin satu masjid menyembelih 0 ekor kambing, tidak mungkin, paling sedikit pasti 1. Maka data terkecil di sini adalah 1. Nah, di mana 1 bisa kita tempatkan? Nah, 1 bisa kita tempatkan yaitu di daerah sebelah kiri nih, dari X1 sampai X10. Kenapa bisa? Karena X11-nya adalah 10. Data sebelah kirinya pasti kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 yaitu paling kecilnya 1. Maka kita bisa tulis X1 sampai X10 itu 1. Nah, kita dapat ya X1 sampai X10-nya 1. Kita tulis 1. Berarti dari masjid 1 sampai masjid 10 yaitu 1 ekor kambing. Kemudian dari X12 sampai X20 itu data terkecilnya berapa? Karena data terbesarnya 16, maka dari X12 sampai X20 itu nggak mungkin, tidak mungkin lebih kecil dari 10. Karena data tengahnya 10, maka 11 ini pasti paling kecilnya 10 gitu ya. Maka kita dapat dari X12 sampai X20 itu 10 gitu. Karena tengah-tengahnya 10. Karena sebelah kanan itu harusnya lebih besar atau paling kecil sama dengan sebelah kirinya si X11 ini gitu. Jadi kita dapat X12 sampai X20-nya itu pasti kita ambil paling kecilnya 10 gitu. Karena tengah-tengahnya sudah 10 ya. Karena kalau X12-nya 9 nggak mungkin. Pasti ini X10, X12-nya 9, kan datanya urut gitu dari kecil ke besar ya. Oke, kalau kita sudah dapat data-datanya, maka sekarang langkah kita adalah tinggal mensubstitusikan nilai-nilai ini ke rumus rata-rata. Tapi sebelum kita substitusikan, maka kita tandain dulu nih angka-angka pada si X ini, biar kita tidak keder gitu ya. Maka masjid 1, 1 ekor kambing, masjid 2, 1 ekor juga. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. X11-nya 10, ini 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, kemudian X21-nya 16. Setelah kita dapat datanya, baru kita mensubstitusikan ke rumus rata-rata. Yaitu X bar sama dengan, nah, di sini karena jumlah satunya ini ada 10, terlalu panjang kalau kita nulisnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya.
Ini bisa kita persingkat dengan menghitung satunya ada berapa. Ini kita hitung satunya ada 10 ya, dari 1 sampai 10, maka jumlah satunya ada 10 dan ditambah. Maka bisa kita tulis 10 dikali 1 gitu. Kemudian ditambah, kita lihat nih 10-nya ada berapa. Dari 11 sampai 20 berarti 10-nya ada 10. Dan setiap X-nya itu 10, maka 10 dikali 10 gitu. Tambah si 16 sendirian 1 nih. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data dari 1 sampai 21 ada 21. Nah, maka sama dengan kita dapat 10 kali 1 10 ditambah 10 kali 10 100. 100 kali 10 110 tambah 16 jadinya 126 ya. Nah, dibagi 21 dapatlah 6. Maka rata-rata terkecil yang mungkin adalah 6 yaitu yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke? Nah, ini dia. Oke, ini soal nomor 10. Kita baca dulu, oke? Diberikan dua kelompok data sebagai berikut. Data 1, 78, 87, 67, 65, 54, 81, 54, 97, 73, 68, 79. Data 2, 65, 71, 53, 84, 73, 65, 58, 75, 66, 78, 60. Kemudian, pernyataan yang salah mengenai data tersebut adalah, oke, kita lihat di pilihan A dia ada modus, di pilihan B ada kuartil, kemudian ada rata-rata juga, ada kuartil 1, kuartil 3 ya, di D juga ada rata-rata dan kuartil. Oke, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menganalisis data 1 dan data 2 karena dia di sini diminta pernyataan yang salah, sedangkan di pilihannya disajikan ada modus, rata-rata, kuartil 1 dan kuartil 3. Maka langkah pertama kita adalah mencari dulu rata-rata modus data 1 berapa, rata-rata data 1 berapa, rata-rata data 2 berapa, modus data 2 berapa. Nah, jadi kita harus cari dulu tuh semuanya ya. Oke, gimana cara mencarinya? Pertama kita analisis dulu data 1 itu apa saja yang kita butuhkan dan data 2 apa saja yang kita butuhkan ya. Oke. Maka bisa kita tulis data 1. Dari pilihan ganda ini saya bisa melihat dari data 1 ini ada modus ya. Modus berarti data 1 kita butuhkan modus. Kemudian ada rata-rata juga sini. Kemudian ada kuartil 1 ya, ada kuartil 3 juga saya lihat gitu. Nah, kemudian data 2 ini masih belum tahu berapa ya nilainya, nanti kita cari. Kemudian data 2. Nah, data 2 di sini juga sama ya. Saya lihat ada modus, kemudian saya lihat di sini juga ada rata-rata. Kemudian saya lihat juga di sini ada kuartil 1 data 2, ada kuartil 3. Nah, ini kita masih belum tahu semua nilainya berapa gitu. Oke. Sekarang langkah kita adalah mencari data 1 terlebih dahulu, kemudian kita mencari data 2 gitu ya. Pertama kita cari data 1. Nah, data 1 yang tersedia pada soal ini datanya belum urut. Nah, kalau kita mau mencari rata-rata kuartil dan modus, itu kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, seperti soal nomor 9 tadi gitu. Maka ini kita urutkan ya data 1 yang ini dari terkecil hingga terbesar, maka kita dapat, nah ini dia, 54, 54, 65, 67, 68, 73, 78, 79, 81, 87, 97. Data ini sudah sesuai berdasarkan data 1 dan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, oke. Langkah pertama yang paling mudah adalah kita mencari modusnya. Apa itu modus? Data yang sering muncul. Pada data 1, angka yang sering muncul yang mana? Nih, angka 54. Ya, dia 2 kali muncul. Sedangkan angka yang lainnya dia hanya sekali muncul, maka modusnya adalah 54 pada data 1. Maka pada bagian sini bisa kita ganti nih. Yang tanda tanya ini kita ganti jadi 54. Nah, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita mencari modus, kita mencari kuartilnya. Nah, langkah untuk mencari kuartil 1, apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran data yang membagi 4 bagian menjadi 4 sama besar gitu. Nah, untuk mencari kuartil 1, maka kita wajib mencari kuartil 2. Apa itu kuartil 2? Kuartil 2 itu adalah median.
Jadi median itu nama lainnya adalah kuartil 2. Median teman-teman sudah tahu seperti nomor 9 tadi, median adalah data tengah. Nah, kita cari dulu data tengahnya berapa. Gimana mencari data tengah? Kita hitung dari 54 yang sebelah kiri ini sampai 97 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ada 11. 11 tengah-tengahnya adalah 6 ya. Maka data ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 73. Maka mediannya 73 atau Q2-nya. Setelah kita mendapat Q2, maka kita cari Q1-nya. Nah, sebelah kiri sini nih. Sebelah kiri sini kita hitung dari 54 sampai 68 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Nah, 5 ini tengah-tengahnya berapa? 5 ini kan tengah-tengahnya data ketiga ya, yaitu 65. Maka kita dapat Q1-nya 65. Maka bisa kita ganti di sini Q1-nya kuartil 1. Kuartil 1 itu singkatannya Q1. Bisa kita ganti di sini jadi 65. Oke, 65. Kemudian setelah kita dapat Q1-nya kuartil 1, sekarang kita mencari kuartil 3 nih, yang sebelah kanan. Dari 78 ke 97 itu ada 5 ya, maka tengah-tengahnya sudah pasti 81. Nah, maka Q3-nya 81. Nah, maka bisa kita ganti di sini Q3-nya, kuartil 3-nya 81 nih di sini bisa kita ganti. Nah, 81 gitu. Nah, sekarang yang belum ada rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya ya. Oke, kita cari dengan sama kayak tadi, ini kita jumlah, kita bagi data ya. Kita jumlah dari 54 sampai 97, ini X bar 1 artinya rata-rata data 1. Kita jumlah, kita bagi 11, karena totalnya ada 11 bagi data, dapat 803 dibagi 11. Maka 803 dibagi 11 adalah 73. Dapatlah rata-rata data pertama adalah 73, si X bar 1. Maka di sini bisa kita ganti di sini jadi 73 rata-rata untuk rata-rata data pertama. Oke, kita ganti 73. Oke. Maka data 1 sudah selesai. Sekarang kita mencari data kedua. Nah, untuk mencari data kedua, prosesnya sama seperti mencari data 1 ini, mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil hingga terbesar, kita cari modusnya, cari Q2, Q1, Q3, kemudian kita cari rata-ratanya. Yuk, kita lanjut mencari data kedua ya. Oke, data kedua. Langkah pertama, urutkan dulu data kedua ini dari terkecil hingga terbesar. Maka kita dapat, ini dia, 53, 58, 60, 65, 65, 66, 71, 73, 75, 78, 84. Oke. Kalau udah, kita cari modusnya. Kita lihat angka yang sering muncul. Oh, 65 nih ada. 65. Maka modusnya 65 ya. 65 ini 2 kali muncul, sedangkan angka yang lainnya hanya sekali muncul. Maka di sini bisa kita ganti modus data 2 jadi 65. Nah, 65. Kemudian habis kita cari modus, kita cari Q2-nya. Ini totalnya sama ada 11 ya, maka data ke-6-nya ini adalah median. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 66. 66 ini adalah si median atau Q2. Maka Q1-nya sebelah kiri pasti 60 sini ya. Karena sini 5, tengah-tengahnya 60 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tengah-tengahnya kan 60. Maka Q1-nya 60. Nih, 60 Q1. Maka di sini bisa kita ganti Q1-nya 60. Gitu. Kemudian kita cari Q3-nya sebelah kanan sini. 71 sampai 71, 73, 75, 78, 84. Ini tengah-tengahnya 75 ya. Nih, maka Q3-nya 75. Maka di sini bisa kita ganti jadi 75 Q3-nya. Oke, kita dapat Q1, Q3 sama modusnya. Sekarang kita tinggal mencari rata-ratanya. Sama seperti tadi, di sini kita X bar 2 ya. X bar 2 rata-rata kedua maksudnya data 2. Maka bisa kita tulis penjumlahan dari ini semua dari 53 sampai 84 dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data yaitu 11. Banyaknya data. Kemudian kita dapat kita jumlah 748 dibagi 11 gitu. Maka kita dapat 68. Rata-ratanya, maka rata-rata pada data 2 ini adalah 68. Maka di sini bisa kita ganti nih. Jadi 68 gitu. Oke. Sekarang data 1 dan data 2 yang kita butuhkan sudah komplit. Sekarang kita bandingkan sesuai pilihan ganda yang ada. Yang A, modus data 1 sama dengan modus data 2.
Data 1 modusnya 54, data 2 modusnya 65. Sama nggak? Jelas berbeda, tapi di sini ditulisnya sama dengan. Maka yang A ini adalah data yang salah gitu. Kemudian yang B, kuartil 3 data 1. Kuartil 3 data 1 di sini kuartil 3, oh ini 81 ya. Kuartil 3 data 1 lebih dari rata-rata pada data 2. Rata-rata data 2, oh ini 68. Lebih dari, betul nggak? Betul ya? Betul. Maka yang B ini data yang benar. Kemudian kita cari yang C. Kuartil 1 data 1, kuartil 1 data 1 ini itu lebih dari kuartil 1 data 2. Oh ini. Nah, benar juga ya. Lebih dari ya. Benar. 65 lebih dari 60. Kemudian yang D. Yang D ini rata-rata data 1 sama dengan rata-rata data 1 mana nih? Rata-rata data 1 sama dengan kuartil 3 data 2. Kuartil 3 data 2 ini. Sama nggak? 73 sama 75? Berbeda. Maka ini data yang salah gitu. Nah, terus bagaimana nih? Di sini ada kesalahan sepertinya ya. Ada kesalahan pada soal. Pernyataan yang salah mengenai data tersebut adalah pernyataan yang salah ada dua, yaitu A sama D gitu. Nah, berarti gimana? Berarti ini murni kesalahan soal pada panitia. Seharusnya pernyataan yang salah hanya satu saja, tidak ada dua seperti ini. Karena pilihan ganda jawabannya cuma satu ya, tidak ada dua seperti ini. Maka ini murni kesalahan dari panitia, sehingga jika teman-teman menemui soal seperti ini yang jawabannya ada dua, maka sebaiknya tidak usah diisi, dilewatkan saja ke soal berikutnya. Karena pada soal olimpiade benar dapat poin, salah pun dapat nilai minus, seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya adalah yang B dan C adalah data yang benar, A data yang salah, dan D data yang salah. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Saya mohon pamit undur diri. Setelah ini ada soal latihan, silahkan kalian coba soal latihannya dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.